Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Hai Dan. Sehat Dan? Alhamdulillah. Long time no see. Tambah gemuk. Alhamdulillah. Sahabatku SMP dari tahun 85 sampai sekarang. Hamdani. Tok namamu Hamdani Tok apa Dan? Ahmad Hamdani. Ahmad Hamdani. Di SMP. SMP 1 ini. Di- Boleh duduk nggak Dan? Boleh. Nggak disuruh Tiduran duduk. juga boleh. Tiduran juga boleh. Alhamdulillah. Kita coba bedah sama Hamdani ya. Pengalaman kita waktu itu di SMP. Kan aku anak baru nih Dan, Dari Lampung nih. dari Lampung. Dari Lampung. Waktu pertama kali aku masuk gimana dulu? Ngeselin? Belagu ya. Belagu? Anak Lampung tuh belagu-belagu. Belagunya gimana? Iya, mungkin gayanya Yerdan gitu ya. Gimana? Ya agak kalau itu ya agak sombong dikit lah. Agak angkuh. Tapi ternyata Contohnya. contohnya apa waktu itu ya? Udah lama, udah lupa. Tapi pokoknya kesannya seperti itu. Nah. Kesannya itu, dan itu masih ingat karena memang pertama kali dia datang. Dan pertama kali kenalnya sama saya mungkin. Ya, iya. iya, memang sama saya, dan ya lebih dekat, sering ngobrol, jalan ke ruang elektro berdua, dan kemana-mana ke kantin juga berdua sebenarnya waktu itu. Ternyata bukan aku kan? Sampai main apa dulu apa ya? Sering nginep ya di rumah ya, dan sering nginep di Watch. rumah. Main bulu tangkis, Main apa tuh? Game Watch. game Gitu. Atari ya? Oh iya, Atari betul. Atari zaman itu Atari. Ya itu paling bagus. Biasanya kita main di luar, main badminton. Kalau anak-anak sekarang nggak keluar kamar ya. Kalau kita nggak keluar kamar baca buku. Ya, kalau mereka kan sekarang suka menunduk Dan anak-anak sekarang suka menunduk. Tapi yang bergerak jarinya. Anak-anak sekarang nunduk kirain zikir. Nggak taunya kok zikir kok cuma jempolnya aja begini gitu kan. Iya. Tapi ternyata nggak angku kan. Ternyata Irlan itu baik hati Waduh, dan tidak sombong. kayak pepatah apa tuh. Udah tuh waktu di SMP tuh, dan aku ingat banget tuh Pak Busra ngomong tuh kan, nilai matematika kan pertama kali ujian aku bagus tuh. Pertama kali. Nah, kemudian setelah seminggu berubah nilai matematika aku. Dia ngomel, Pak Busra sama aku ngomel. Apa tuh yang semboyan dia tuh kalau setiap ngasih isi silinder apa gimana? Silinder atas bawah bolong. Atas. Pak Busra, salam Pak Busra. Mal nonton ya Mal, kasih tahu Pak Busra ya Mal ya. Atas bawah bolong. Iya, tapi guru matematika yang paling Berkesan. Pak Busra. Iya. Udah itu waktu kita dulu ya, bukan sebenarnya ya namanya kan? Waktu tes apa nem itu? Iya, ujian nasional. Ujian nasional, mau masuk SMA. Iya, waktu itu penilaiannya dengan NEM ya, nilai evaluasi murni. Jadi dia menghasutku ini. Don SMA 24 aja, kata gitu. Ingat banget sampai kita mau nulis angka 1 2 nomor 3 udah terisi Dan. Iya. Apa ya waktu itu SMA 25 ya? Iya, pokoknya nomor 3 udah kita isi. Nomor 1 2 belum. Iya. Iya kan? Engkau pinginnya SMA 24, aku pingin SMA 4 gitu kan. Iya. Engkau bilang dulu apa? 24 kalau misalnya Don nggak dapat 24 kita bisa dapat 4 gitu kan. Terus terbalik ya. Ternyata Kalau dapat 4 bisa ke 24. Jadi waktu itu Dani ngisinya yang nomor 1 SMA 24, aku ngisinya SMA 4. Nah, sesuai dengan cita-citanya. Jadi nomor 1 aku SMA 4, SMA 24, nomor 3 aku lupa nih. Padahal nomor 3 yang pertama kali 25 ya. 25. Nah, padahal yang pertama kali kita isi 25 tuh. Ingat banget tuh kan. Aku duduk sama si Akmal, tetapi jalan sama Hamdani. Jalan, kita berdua kemana-mana jalan. Kemudian Hamdani sering ke rumah ya Dan ya? Iya. Sering ke rumah. Kemudian sampailah kita masuk SMA. Sempat terpisah kita ya? Di SMA juga jarang ketemu. Iya kan? Sempat terpisah ya. Pas mulai intens lagi, kalau nggak salah tuh kelas 3 ya. Iya, menjelang lulus, menjelang ujian, menjelang semester ke-6. Ya, waktu itu rumahku di mana tuh ya? Masih di Rawasari. Rosari ya. Nah,
Pas kebetulan waktu itu ada Iksan juga kan, Ada Iksan, Iksan, ada Taufik, Iqbal. Kalau waktu itu si Taufik itu sampai 2 bulan tuh nginep itu di rumah tuh. Jadi rumah aku tuh seperti kayak base camp teman-teman lah. Base camp teman-teman dulu di Lampung juga kayak gitu, dan rumahku base camp dulu. Mereka main pingpong, pulang sekolah SD, mereka main sampai sekarang. Jadi kalau ketemu sama teman-teman yang di Lampung itu pingpong kita. Memori kita pingpong. Kalau dulu kita bulu ketangkis ya. Bulu tangkis. Dan apalagi dan yang unik dulu. Aku kan Seringnya kita baca komik. komik. Ya, komik kalau nggak salah. Komik atau baca-baca tentang Deep Purple. Jadi baru diberitahu tuh saat itu saya sebutnya seringnya Deep Purple. Kata salah, bukan Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Iya memang waktu itu kan. Deep Purple. Tahun 85. Pas lagu-lagu lagi Ya, kenal banget di Purple. apalagi dulu waktu siaran di mana Bahana ya. Bahana waktu itu di Hilton. Masya Allah. Ya engkau tahunya pas di Hilton ya. Di Hilton. Dulu pertama kali dia pengadegan. Oh, mengadakan. Pengadegan. Jadi ada satu wadah waktu itu dia Bahana Rock Request namanya. Kemudian waktu aku di telepon Prambors ada nggak engkau ya? Enggak ya? Oh iya ada, Ada ya? ada. Itu udah di tahun 89 itu. Tuh, hafal dia. Apa sih? Tahu, ingat momennya itu kan kita lagi. Oh waktu itu kita jalan-jalan berempat tuh ke mana? Dufan ya? Dufan ya. Enggak ya sebelumnya ya. Jadi waktu itu pagi, tapi kita pernah ke Dufan. Pagi itu Iksan merahasiakan. Kalau ada engkau nggak salah. Iksan merahasiakan sama orang rumah tuh. Orang rumah. Jadi udah itu nggak usah kerja dulu sebentar kata mama. Iksan tumben, kenapa si Iksan ada di rumah nih gitu kan? San lo nggak kerja? Nggak, ntar aja deh kata si Iksan gitu kan. Udah gitu tiba-tiba ditelepon sama Prambors. Dulu kan ada namanya PLC, Prambors Listeners Club. Jadi waktu itu pas aku usianya 19 tahun waktu itu ditelepon sama Prambors. Nah, ternyata di dalam kamarku itu ada bingkisan dari Prambors. Bingkisan Prambors. Nah, kong kali kong antara orang rumahku, mamaku, papaku, adik-adikku sama Siksan. Waduh, dan itu disiarkan lagi di BRI Jatinegara disiarkan sampai di Jatinegara. Enggak, papa juga akhirnya seneng denger Prambors itu kan di kantornya minta dicariin channel Prambors karena anaknya mau diwawancara sama Prambors. Aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Masya Allah. Dan itu memang momen berkesan itu, momen berkesan. Ya unik lah saat itu kan. Kemudian masuk BRI. Kita bareng masuk BRI di BRI Otista tahun 89. Ingat banget dulu kita beli panci, beli piring dan lupa saya. 16 orang dulu kita kan. Iya. Beli panci, beli piring karena Enggak ikut. Oh, kok nggak ikut ya? Oh, belum ada waktu itu ya? Belum. Soalnya aku kan di Jatinegara, kemudian cuma 2 bulan atau 3 bulan pindah ke Otista sama Bang Taufik itu beli peralatan semua lah. ATK semua kita siapkan. Nah pas tanggal 16 Desember 89 launching. Nah itu tanggal berapa waktu itu? Tanggal 16. Pas 16 ya? Gabung di sana bulan Desember udah gabung. Oh pas Desember. Desember udah gabung. Ya persiapan itu kan Bang Dirton sama Bang Taufik. Iya. Gitu. Sama Bu Min. Almarhum. Almarhum Bu Min. Tapi alhamdulillah ya dan waktu itu sempat kita ketemu ya. Alhamdulillah. Nanti aku tampilkan fotonya. Waduh, alhamdulillah banget tuh. Dan itu waktu aku buat reuni Otista tahun 2012 di tempat Pak Dimyati, Bu Min kebetulan nggak bisa waktu itu. Bu Min nggak ikut ya? Nggak ikut dia. Tapi dia nelfon. Kemudian Pak Sultan Hamid waktu itu dia masuk rumah sakit stroke ringan. Rekaman teleponnya masih Pak Sultan Hamid udah meninggal ya? Pak Sultan Hamid udah meninggal. Kemarin ibunya meninggal. Oh, kemarin istrinya. Kemarin istrinya. Nah, beliau memang luar biasa lah. Masih kan nggak Bu Min kemana-mana selalu beli aku Silver Queen? Lupa. Bu Min Semoga. Bukannya Dewi yang beliin? Bukan. Dewi maksudnya. Maaf deh. Kita alihkan.
Bu Min Rumina tuh, moga-moga ada keluarga yang nonton. Terima kasih Bu Min Rumina. Beliau setiap pergi itu selalu beliin Silver Queen. Allahumma firlaha warhamha. Orangnya baik banget Bu Min Rumina itu. Nah kemudian selama di Otista itu apa yang berkesan dan dulu? Kesan itu zaman Pak Rendro ya? Pak Rendro. Waktu zaman Pak Rendro ya kan, waktu pertama-tama baru dibuka kantor lah. Kan kita masih pada muda, masih pada anak-anak, masih pada lucu-lucu. Ya masih kelihatan kanak-kanaknya lah. Kadang ngambek, kadang berantem. Kasihan tuh bapak-bapak kita, Pak Bumin, Pak Taufik, Pak Siska, sama Pak Thompson. Apa kabar? Oh iya Pak Thompson ya, Pak Thompson Hasoluan. Iya kocak-kocak ya waktu itu ya. Masih muda-muda sih, rata-rata kan 19 tahunan ya, 19 tahun 20 ya. Iya, masih ada yang 18 ya, paling muda Arta ya, Antasari. Karena waktu launching tuh, waktu pembukaannya sempat potong tumpeng. Nah, yang termuda yang memotong itu. Masih ingat kok ya? Masih kebayang lah. Nah, sayangnya waktu launching Bang Irdan nggak ikut foto. Pulang dia sakit. Iya. Iya kan di ruang rapat nggak ada foto kan? Iya. Sakit. Tapi aku dipanggil lagi karena nggak bisa, teman-teman itu nggak bisa nutup komputer passwordnya. Jadi waktu itu aku buat password, mereka telepon. Dan passwordnya apa? Coba aja nama passwordnya. Udah dong dicoba-coba, nggak bisa. Apa dong passwordnya? Coba aja, nggak bisa dong. Coba Iron datang kesini deh. Dari khusus ke sana COBAAJA coba astagfirullah kata mereka. Iya, sempat gitu ya. Iya. Karena aku buat passwordnya yang unik-unik, coba aja. Aku nggak tahu ya itu. Waktu itu kan kita kan masih serabutan. Bang Taufik nggak punya asisten ya kan. Nah kemudian si Widi masih belajar keliling waktu itu. Ya lucu-lucu lah waktu itu. Kemudian zamannya Pak Sultan Hamid nggak ada ya, belum ada ya? Ada sebentar. Ya? Nah. Jadi beliau ini karirnya cepat banget, 2 tahun udahlah, nggak usah dibahas lah. Kepala seksi, canggih, luar biasa. Ya aku bangga dong Dan, aku bangga. Nah kemudian setelah itu zamannya Pak Hamid sebentar ya? Sebentar. Nah setelah itu kok kemana Dan? Aku gabung sama teman-teman di Pasar Baru, buka tempat kursus. Waktu itu kursus komputer tuh sedang booming di daerah Pasar Baru. Wah, daerah Pasar Baru itu kita buka kursus yang dulu itu underdose itu Lotus, WS, DBase itu lagi booming karena memang komputer masih jarang. Waktu di depan tempat kursus kita masih ada kursus mesin tik, masih ada. Nah, kita di situ ramai, booming sekali waktu itu. Padahal saya baru bisa komputer saya waktu di BRI, sebelumnya nggak habis. Nah itu otodidak juga di sana, didorong oleh Pak Rendro waktu itu untuk belajar komputer. Ya udah, itu akhirnya waktu tahun 94 ya, 94 itu sampai peristiwa itu krisis moneter itu kita 4 tahun dulu ya. Bangkrut. Pada saat krisis moneter kita ikutan bangkrut karena banyak utang. Tapi komputernya dijarah nggak? Enggak, di sana kebetulan aman. Kebetulan di sana lokasi kita membawa Chinese Town kan, di sana dekat dengan cabang Roxy. Oh, dekat Roxy. Dekat cabang Roxy. Kan Pasar Baru. Dekat Roxy ya? Kan belakang bukan Roxy, apa namanya? Pasar Baru itu Samanhudi itu. Sari. Krekot. Dekat Krekot, dekat cabang Krekot. Cabang lama itu Krekot. Di Krekot. Itu dari sekitar Metro Pasar Baru kita bikin itu, ada ruko, kita manfaatin rukonya teman keluarga.
Nah di sana ya udah lumayan 4 tahun itu kita bangkrut karena Rismon juga, karena banyak penjarahan, jadi nggak ini tuh kebetulan tempat kita nggak dijarah, tapi ya kondisi itu sempat kita down. Gitu ya. Kemudian setelah itu kan kita ketemu lagi waktu aku mau menikah, engkau nggak datang tuh 98 ya 98 nih ya. Iya kan kita ketemu tuh. Iya pas mama meninggal ya. Mamaku meninggal. Mama meninggal. Iya. Ya itu Sampai akhirnya tahun 2000 engkau masih datang ke rumahku yang di Jonggol. Masih kan? Nah, setelah itu menghilang lagi. Tahun 2000 itu mulai 2000 itu jadi broker. Ya tahulah broker macam-macam. Itu menghilang beliau. jangan sampai dikenal orang kerabat tuh, jangan sampai kenal. Karena kehidupan broker banyak nggak menjanjikan. Pasti nggak apa-apa kan. Itu setelah itu kok bangkit lagi kan? Setelah itu saya ketemu dengan teman-teman dari Al-Azhar ya. Jadi di Al-Azhar, di SMA, anak-anak SMA Al-Azhar kita kenal teman melalui teman juga. Anak-anak Al-Azhar itu bikin suatu kelompok. Tadinya kelompok studi buat mendampingi Muhammadiyah dalam membentuk Al-Azhar yang di sana ya. Al-Azhar Kebayoran. Kebayoran. Nah, itu kali kenal teman-teman mereka. Tahun 2000 berapa tuh? 99. Ya kenapa 2000? Itu sampai benar pada 2000. Enggak, 99 tahun 99. Tahun 99 menjelang pergantian tahun 2000 waktu itu. Nah, itu sampai dimulainya istilah dunia maya itu pada saat itu. Jadi udah tahu ya dulu ya. Dunia maya karena kita memang mau bikin website dunia maya. Tahun 99. Tahun 99 dan 2000. Tahun 2000 tepatnya. Setelah kita ramai Big Bang apa namanya 2000 dulu kan seperti itu karena komputer akan ini shutdown kan. Nah itu di saat itu lah kita udah mulai teman-teman yang dari ada beberapa teman yang dari Gunadarma bikin proyek atau apa namanya mockup tampilan website yang dinamis, yang enak dilihat, yang dengan suara yang waktu itu masih jarang yang punya suara gelegar, tapi kita udah coba jualan itu tahun 2000 sampai 2003 itu bagus 3 tahun lumayan. Enggak, wah itu masih mencari broker yang bisa mencarikan ke investor waktu itu. Itu nggak sempat lama karena keburu bubar. Idealisnya banyak lah ya. Banyak idealisnya banyak. Sampai sebenarnya perusahaan kita udah berjalan. James Riyadi, tangan kanannya James Riyadi itu sempat datang ke kantor. Oh hebat. Mau beli itu perusahaan kita. Wow. Tapi kita nggak mau, akhirnya dia bikin. Ya itu idealis tadi kan? Iya, karena begitu idealis kita mau coba, taunya rupanya gampang sekali untuk grup Lipo untuk bikin hal-hal yang seperti itu. Dia mulai dengan yang internet gratis waktu itu apa tuh? Internet. Pokoknya dia punya pertama kali yang gratis. Dia email gratis apa dia pertama kali yang di pusat yang dia di kantor pusatnya dia yang di Tangerang. Itu mudah sekali, akhirnya ya kita kalah di Libas. Padahal kalau kita turutin kita udah mencang-mencang kaki. Iya. Ya idealis tadi gitu. Iya. Zaman-zaman idealis. Zaman-zaman masih bujangan, masih nggak mikir makan pokoknya. Termasuk aku waktu itu kan pernah sampai buat rekaman dan tahun 95 rekaman. Jadi durasi lagu aku tuh satu jam durasi lagu. Ketemulah sama Chris Diaz. Chris Diaz itu tangan kanannya Ibu Musika Record. Ini gila kamu kata gitu kan. Mana ada durasi satu lagu tuh 1 jam. Zaman itu belum ada CD.
nggak bisa kayak gitu. Ya tinggal dipecah-pecah aja. Oh nggak bisa. Akhirnya kamu buat lagu yang yang ada menit-menitnya lah gitu kan. Ya 3 menit, 5 menit. Akhirnya aku dikasihlah ke studionya Tom Sleepy. Tom Sleepy itu teman Iwan Fals. Teman Iwan Fals itu di Condet. Mixing dapat 1 lagu 2 lagu, pas terakhirnya berantakan. Idealis. Ingat banget tuh zaman itu lagi naik daunnya tuh Java Jive. Iya. Java Jive. Sama lagunya Novia Kolopaking dengan menyebut nama Allah. Ingat banget tuh. Jadi kalau dengar 2 lagu itu Java Jive sama Novia Kolopaking, rasanya pengen sedih. Ingat masa lalu dan 95. Jadi karena aku ingat tadi engkau idealisnya, aku pernah merasakan seperti itu. Saya merugikan kita. Iya. Ya itu akhirnya ada membawa saya ke Kalimantan. Kalimantan. Tahun berapa tuh? Ya tahun 2002 ya. Cuma sebentar, nggak lama. Cuma ngajarin calon pegawai di perkebunan sawit. Itu komputer under Windows. Itu yang termasuk apa sih maksudnya? Ada kalimatnya komputer under Windows. Oh, operationnya aja. Kan dulu kan kalau zaman kita kerja dulu tahun 89 operasinya itu kan pakai DOS. Kita masukin disket. Sistem kita booting gitu terus lama-lama kita pakai hard disk, kita booting itu pakai DOS biasanya. Bisa pakai simpan pakai disket segala macam. Nah, setelah Windows era Windows itu nggak bisa lagi ada disket yang booting ya, dia harus pakai hard disk ya. Gitu. Langsung dibaca di CPU-nya gitu ya. Lebih mudah pakai Windows. Karena tampilannya juga bagus, waktu itu lebih bagus, lebih kayak lebih berwarna dalam tanda kutip. Dari dulu emang udah Lotus juga berwarna, tapi ini lebih berwarna karena kita bisa tampilin grafik yang lebih keren ya kalau pakai Windows. Itu selepas dari Kalimantan cuma ngajarin anak-anak itu aja. Jadi stay di sana Kalimantan. Ya, stay di kebetulan ada mes pakai di mes. Udah tuh kita aku ketemu lagi sama Hamdani di rumahmu ini kan? Waktu kok di Marunda, kerja di Marunda. Iya, sini. Iya kan? Marunda tuh. Enggak kan sempat ke yang kau jemput ke rumah Bumin itu. Oh iya, masih di Klender. Klender. Iya. Nah, itu yang udah kerja di Marunda. Kan Marunda kan ya? Marunda. Marunda. Aku selalu datang ke tempatmu kan? Engkau nggak pernah datang ke tempatku. Nggak kompak tuh. Kemana dia pergi, aku datangin. Aku pergi kemana, dia nggak datangin. Ini sahabat yang baik seperti ini. Dan itu sebelum Marunda di mana dulu? Kan dari Kalimantan. Di Marunda. Langsung Marunda. Berarti lama di Marunda tuh ya? Lama di Marunda tuh lepas dari Kalimantan. Ya dari tahun 2003 pertama lahir 2004 berarti 2003 sampai 2020 sampai kemarin sebelum pandemi itu sampai bulan Maret lah. Lama juga. Bulan Maret. Nah itu juga selang nggak selama itu kepotong-potong karena sempat 2 tahun 3 tahun saya ikut temen di IO di Radio Dalam tuh sempat itu 2 tahun, setahun atau 2 tahun lah itu. Terus pernah juga ikut teman yang punya kontraktor, pernah ikut itu bangun proyek RSS rumah sederhana di Tangerang, daerah Tangerang. Nah itu kepotong itu dari 2003 sampai 2004 keluar lagi dari Marunda. 2004 2005 gabung, 2006 keluar lagi sampai masuk lagi ke Marunda itu 2009. Perusahaan kargo tuh ya? Ya di logistik di gudang.
pergudangan. Nah, itu dari 2009 sampai kemarin 2019 ya efektifnya ya 2019 ya. Nah, setelah itu ada penurunan sampai di bulan Maret 2020. Maka itu karena terlalu banyak warna kehidupannya, bekerjanya sampai nikah pun di usia 35 tahun. Jadi anakmu berapa sekarang Dan? 3 ya? 3. Yang pertama namanya 2. Muhammad Raffi Pratama. Ya kan? Namanya 2 kan? Namanya Tama. Namanya Tama. Muhammad Raffi Pratama. Kemudian yang kedua Hanina Febrianti. Itu yang pertama tadi SMP kelas 3. Kelas 1. SMP kelas 1. SMA kelas 1. Kelas 1. Yang kedua Hanina Febrianti. kelas SMP kelas 3. Nah, yang bungsu yang waktu itu aku datang masih bayi, sekarang udah cantik. Ini usianya 8 tahun nanti tanggal 11 Agustus. Wow, dikit lagi. Udah bisa tambah-tambahan berarti dia. Namanya siapa namanya? Afifah Safira Ramadanti. Jadi ada namamu sedikit situ ya? Ada. Bagus. Nah sekarang apa sih yang engkau harapkan nih untuk sahabat Earthdowners ini bisa diambil? Hidup tuh harus bagaimana sih Dan? Menyikapi hidup apalagi di era kayak ini, COVID ini. Seperti tadi Bang Irwan bilang itu, kita harus menikmati hidup, harus enjoy dan menjalani suratan takdir lah. Jangan mudah stres. Jadi ke depannya nih, kebetulan saya lagi stres-stresnya, beliau datang, agak terhibur saya. Saya terhibur, dia datang, beliau ngasih support, ya udah ke depannya harus lebih bersabar. Insya Allah. Dan untuk kan pasti ada pelajaran di setiap kejadian, itu pasti ada pelajaran. Dan pelajaran yang dipetik itu yang aku lihat ya, orang sekarang tidak mengandalkan bekerja di kantor. Jadi kayak work for home itu sebenarnya kita kerja di rumah juga sebenarnya bisa. Tinggal kita meningkatkan kreativitas kita harus bagaimana. Jalan untuk berjualan atau memamerkan produknya kita. Aplikasi sebenarnya kan udah ada kan Dan? Aplikasi online ada semua kan. Contohnya kayak kemarin tuh yang Shopee ada, kemudian Lazada. Kita tinggal jual produk kita. Kita tinggal promo di posting di tempat mereka. Kemudian makanan juga gitu. Ada aplikasi GoFood, ada aplikasi GrabFood. Sebenarnya wadah itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita berkreasi sebenarnya kan. Benar. Gitu. Nanti ke depannya aku pernah dapat sounding dari teman-teman. Kau mau buka bisnis atau udah jalan tuh bisnis makanan? Kebetulan ternyata istriku jago masak. Oh. Ya. Di masa pandemi kita sering dulu GoFood, GrabFood. Kenapa nggak coba aja kita yang jualan gitu? Oh iyalah. Kan udah jago kan gitu. Kan ada peristiwa kan seperti itu kan? Ya itu. Akhirnya sekarang kita coba memberanikan diri. Sejak bulan? Mengekspresikan kemampuan. Ya baru-baru ini aja sih, belum lama. Baru beberapa minggu terakhir. Kita jual nasi liwet. Nasi liwet, kita kasih nama nasi liwet dapur Mbah Ndut. Mbah Ndut itu mertua saya. Panggilan sayang anak-anak saya kepada neneknya itu Mbah. Kebetulan posturnya gemuk, jadi anak-anak lebih senang manggilnya Mbah Ndut. Oh, produknya itu Mbah Ndut. Jadi Mbah Ndut. Oh, gitu. Jadi, emang dapur Mbah Ndut juga emang pintar masak juga. Dari keluarga istri saya juga sebenarnya jago masak. Dari saya juga, keluarga saya juga penjual nasi juga. Jadi emang ada bakat. Ya itu akhirnya kita beranikan diri. Tapi yang masak sih tetap istri saya. Kan teman-teman tuh bisa order dong. Bisa banget. Tadi yang untuk makanan nasi liwet itu kan ada via GrabFood kan? Oh bukan, GoFood. Masih GoFood. GoFood itu apa namanya? Nah, nanti bisa di search itu dapur Mbah Ndut.
Dapur Mbah Ndut. Nanti Dapur di sana. Ndut. Dan itu via online ya. Via online. Nah, kalau via WA Bisa via WA, hubungi aja lewat nomor telepon. oh gitu. Nomor telepon itu dari jam berapa sampai jam berapa dan? Kita sih melayani customer itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Tapi ada beberapa terakhir nih pesanan-pesanan mintanya pagi. Jam 9 minta diantar, itu bisa. Nggak masalah, bisa kita penuhi kalau jam-jam By request. Oke. Nanti kita bedah tentang makanannya dari istri beliau. Dari beliau yang penting bagaimana dia kasih untuk bekal untuk istrinya. Karena yang menu-menu udah pasti istrinya yang menguasai. Kan gitu. Iya. Suaminya marketing. Suaminya makan aja deh. Yang ngebungkus. Yang ngebungkus. Tapi apa fluktuasinya omsetnya kelihatan ya dan ya meningkat ya? Kalau untuk saat ini masih terlalu dini ya. Tapi ini masa-masa pengenalan, masih dalam masa pengenalan sebulan ini. Sayangnya pas kesini orderan sudah habis, jadi nggak bisa kita tampilkan nih. Sayangnya begitu. Tapi ada nanti kita tampilkan menu lainnya, ayam geprek. Ayam geprek. Kreasi yang lain. Kreasi yang lain. Ini belum di launching. Tapi kita coba nanti. Nah, nantinya memang ayam geprek ini memang spesial hanya di hari Jumat dan hari Rabu dijualnya. Jadi nggak tiap hari jual ayam geprek. Yang tiap hari dijual itu nasi liwet. Itu produk khasnya lah ya. Iya, begitu. Oke, dan nah untuk sebagai penutup dan kira-kira apa yang bisa aku peroleh darimu, ilmu untuk aku, untuk sahabat Eardroners sebagai bekal kita nih darimu? Ya, jangan menyerah ya di masa-masa begini, memang membuat kita down untuk masa-masa pandemi gini, dari banyaknya tempat usaha yang tutup. Tapi kita ya inilah, dengan masa-masa ini menumbuhkan rasa survival ya di diri kita ya, menumbuhkan yang lebih kuat lagi, lebih tabah lagi. Di sini akhirnya timbul suatu ide, suatu yang sebenarnya tidak terpikirkan juga oleh saya, bahwa saya harus berjualan nasi gini. Tapi ya inilah mungkin kita harus jadi titik kebangkitan lagi. Betul. Bahwa di masa-masa seperti ini ya kita jangan terlalu baper, jangan terlalu putus asa lah. Kita serok sisa-sisa semangat supaya kita bangun lagi. Toh nggak lama lagi, mudah-mudahan nggak lama lagi pandemi akan berlalu, dan kita dengan pandemi berlalu kita udah siap, kaki kita udah berdiri tegak. Jadi kita tinggal melangkah lebih, bahkan kita bukan lagi melangkah, kita tinggal lagi berlari, karena di masa sulit aja kita udah berdiri dan berjalan. Ingat quote, di masa sulit kita sudah berdiri dan berjalan. Berarti di luar itu kita siap untuk berlari. Thank you dan ilmunya, dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Pokoknya sekali lagi terima kasih. Insya Allah persahabatan kita 35 tahun ini hanya aja yang memisahkan kita ya dan ya. Amin, insya Allah. Salam buat keluarga. Makasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.